Kisah misteri dunia. Perjalanan tanpa tujuan akhirat seperti mimpi dalam mimpi. Ketika seseorang melihat suatu permasalahan, satu permasalahan bisa menjadi perdebatan, karena bedanya memandang dari sudut yang berbeda-beda. Lalu masing-masing bersikukuh dengan pendapat, dari sudut pandangnya masing-masing, dan masing-masing merasa benar dengan pendapatnya. Dan tidak ada menemukan titik temu, padahal yang dibahas masalah yang sama. Ingat, manusia itu tempat salah dan lalai, lemah dan keterbatasan berpikir sebab pikiran disandarkan pada indera, padahal indera itu terdinding dari kebenaran sejati. Pendapat yang disangka benar, sering ternyata salah. Orang yang merasa benar dengan pandangan dan pendapat sendiri, sebenarnya seperti orang yang memenjarakan diri dalam pikirannya sendiri, padahal suatu pendapat pribadi itu cenderung akan bertabrakan dengan pendapat orang lain, karena masing-masing mengemukakan pendapat dengan akal dan nafsu kepentingan pribadinya. Kebenaran mutlak itu hanya milik Allah, yaitu firman Allah dalam Al-Quran atau hadits Nabi. Jika pendapat atau pandangan kita bertentangan dengan Al-Quran, maka jelas kita yang salah, dan Al-Quran yang benar. Hanya orang yang hatinya bersih yang akan menerima kebenaran dan meruntuhkan pendapat sendiri. Tidak akan disentuh oleh kebenaran Al-Quran, orang-orang yang hatinya kotor, sebab Al-Quran itu suci, hanya menyentuh hati yang suci. Jika kita masih bersikukuh dengan pendapat kita, yang menyelisihi Al-Quran, itu tandanya hati kita masih kotor, yang mana cahaya Al-Quran saja tak menembus gelapnya. Yang beruntung di dunia ini, di saat dia berjalan di dalam tidur ini, di saat di mana arah perjalanannya tidak jelas dan mata rohaninya terpejam dalam tidur, orang itu segera tanggap bahwa dirinya dalam dunia fata morgana, dan segera menyadari untuk berusaha mencari cara agar mata rohaninya bisa terbuka, sehingga dia terjaga dari tidur dan tipuan mimpi yang mempesonakan. Dan segera mencari dan menyadarkan kesadaran budi dan keteguhan iman, lalu mencari jati dirinya. Setelah ditemukan jati diri agar jelas arah langkahnya, setiap langkah terarah menuju tujuan kembali ke surga dari mana tempat dia berasal pertama kali sebelum diturunkan ke bumi. Menyusun rancangan perjalanan dan melaksanakan dengan sistematis, terkoordinasi, profesional, terhadap tugas yang Allah berikan ketika di dalam tempuh perjalanan dunia. Sehingga sampai di surga dalam keadaan purna tugas, dengan hasil tugas yang memuaskan dan mencapai hasil paling sempurna. Perjalanan kepada Allah itu dekat, tapi akan jauh jika kamu sering berhenti apalagi kecantol di jalan, dan perjalanan tak kau lanjutkan. Bisa-bisa seumur hidup kita tak sampai, bukan perjalanannya yang jauh, tapi diri sudah terikat dan cara melepaskan ikatan itu tak ditemukan, dan akhirnya terikat selamanya. Ketika orang bepergian jauh tentu pernah naik bus itu pasti banyak pengalaman yang dialami, contoh kadang kita duduk dengan cewek cantik, lalu terpesona, kita lupa tujuan awal perjalanan, akhirnya malah mengikuti cewek itu kemana perginya. Setelah diikuti sekian lama, ternyata cewek itu punya suami, kita tak rela dia punya suami bukan kita. Padahal cewek itu sebelumnya tak ada masalah bersuamikan dengan suaminya, bisa jadi kekecewaan kita menjadi masalah, atau kita terima. Atau dalam perjalanan bus berhenti di warung untuk istirahat dan makan. Dan pelayan warung itu perempuan cantik, lalu kita lupa tujuan awal perjalanan, malah tinggal di warung itu dan nikah sama
tukang warung yang ternyata punya anak 3. Sementara di rumah istri dan anak kita menunggu, berbagai kejadian bisa saja terjadi. Tujuan awal, ilahi anta maksudi, Allah engkaulah tujuanku jadi, terlupakan. Ujian di jalan itu tak harus berupa kecelakaan, kalau diuji kecelakaan bisa jadi kita kuat menanggungnya, tapi kalau yang diuji Imron, bisa saja lelaki itu tumbang tak kuasa meneruskan perjalanan dan lupa tujuan. Teori sederhana, jika kamu ingin ke Jakarta dari Tuban, pasti lewat Semarang, Pekalongan, Tegal, sekalipun kamu tak sampai Jakarta. Tapi jika kamu mau ke Semarang dari Tuban tak akan sampai ke Jakarta walau sudah sampai Semarang. Jika kamu menghendaki akhirat, maka pasti dunia kau dapat, karena dunia itu sebelum akhirat. Tapi jika kamu kehendaki dunia, maka di akhirat kamu tak dapat apa-apa, sekalipun dunia kau dapat. Tapi jika kamu menghendaki ridhonya Allah, maka dunia akhirat pasti kau dapat, sebab ridho Allah itu, termasuk di dalamnya bahagia dunia akhirat. Kenapa ada tujuan waridoka matlubi, ridho MU yang kami cari? Ingat apapun yang kamu lakukan, kok tidak ada muatan akhirat di dalamnya. Maka kamu sedang membangun mimpi di dalam mimpi. Dan jika YGKM lakukan ada muatan akhirat di dalamnya, maka kamu sedang menanam tanaman ketika kamu sedang dalam tidur, dan akan kamu panen ketika kamu terjaga. Di dunia ini, orang yang tak punya mata hati, itu seperti orang yang berjalan dalam tidur. Walau berjalan, sebenarnya tak tahu kemana arah tujuannya, ketika dia mati nanti baru dia terjaga. Makanya banyak orang mati baru merasa kalau ternyata banyak langkah salah yang telah ditempuhnya, karena berjalan dalam tidur, dan mengigaunya dalam tidur ini ternyata banyak yang salah, dan baru disadari ketika setelah mati, ketika malaikat memukul pecah kepal.